Kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Sebuah cerita tentang gimana sih racun kebencian dalam sebuah keluarga itu ternyata bisa loh disembuhkan oleh sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi sangat kuat, pelayanan dan cinta. Yuk kita mulai. Coba deh bayangkan sebuah rumah. Satu atap dihuni oleh seorang menantu perempuan dan ibu mertuanya. Kedengarannya biasa aja kan? Tapi ternyata di balik dinding rumah itu, suasananya jauh banget dari kata harmonis. Awalnya sih semua tampak indah. Seorang wanita muda akhirnya bisa tinggal bareng suami yang sangat ia cintai, plus ibu mertuanya. Tapi kebahagiaan itu sayangnya nggak bertahan lama. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang si menantu, hidupnya tuh udah berasa kayak di dalam penjara. Kesabarannya benar-benar habis. Dia melihat ibu mertuanya bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai ya itu, sosok pengganggu yang selalu ikut campur. Di satu sisi, dia cinta banget sama suaminya. Itu yang bikin dia bertahan. Tapi di sisi lain, rasa benci ke mertuanya ini terus tumbuh. Makin lama makin parah di dalam hatinya. Sampai akhirnya mendorong dia ke sebuah niat yang sangat-sangat gelap. Amarahnya udah sampai di puncak. Dalam keputusaasaannya, dia mengambil sebuah keputusan yang drastis. Ibu mertuanya harus disingkirkan. Dengan rencana jahat di kepalanya, dia diam-diam pergi menemui seorang tabib di desanya. Dan di sana, tanpa ragu, dia mengakui niatnya. Dia butuh racun. Racun untuk menyingkirkan ibu mertuanya. Tapi coba tebak, reaksi sang tabib ini sungguh di luar dugaan. Dia nggak marah, nggak menolak. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan sangat tenang dan malah menawarkan sebuah solusi. Tapi dengan syarat-syarat yang super aneh. Jadi gini resepnya, sang tabib memberinya sebuah bubuk, tapi ada satu aturan yang paling penting. Dia harus melayani mertuanya dengan penuh kasih sayang. Tujuannya sederhana aja, biar nanti nggak ada seorang pun yang curiga kalau racunnya itu mulai bekerja. Oke, dengan resep aneh di tangannya, si menantu ini pun pulang ke rumah. Dia mulai menjalankan rencananya, langkah demi langkah, persis seperti yang disuruh oleh sang tabib. Hari demi hari, dia melayani mertuanya sambil diam-diam mencampurkan bubuk itu ke makanannya. Tapi, ada keajaiban terjadi. Sesuatu mulai berubah. Bukan cuma mertuanya yang perlahan jadi lebih lembut, tapi hati si menantu ini sendiri juga. Kepura-puraannya itu pelan-pelan luntur, dan, tanpa sadar, berubah jadi cinta yang tulus. Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Rasa cinta yang baru tumbuh ini malah bikin dia panik luar biasa. Dia sadar, wanita yang sekarang dia sayangi seperti ibunya sendiri, sebentar lagi akan meninggal, karena ulahnya. Wah, pikiran itu benar-benar bikin dia hancur. Dalam kepanikannya, dia lari kembali ke rumah tabib. Dia harus membatalkan semua ini, pokoknya gimana pun caranya. Sambil menangis, dia memohon pada sang tabib untuk memberikan penawarnya. Dia jelaskan semuanya, bahwa wanita yang dulu sangat ingin dia bunuh, sekarang justru jadi orang yang paling dia cintai. Anehnya, sang tabib cuma tersenyum dengan tenang, seolah-olah dia udah tahu ini bakal terjadi. Dia lalu bertanya, memangnya mertuamu menunjukkan tanda-tanda keracunan? Dan disinilah kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Sang tabib menjelaskan kalau resepnya itu bukan untuk membunuh. Bubuk yang dia kasih itu sama sekali bukan racun fisik, tapi justru obat untuk menyembuhkan racun yang jauh lebih berbahaya, racun kebencian di dalam hatinya sendiri. Sang menantu akhirnya mengerti. Dengan mengubah tindakannya menjadi pelayaran yang tulus dan penuh cinta, dia sebenarnya sudah menyembuhkan satu-satunya racun yang benar-benar ada di dalam cerita ini, yaitu racun kebencian di dalam hatinya. Jadi, pelajaran terbesarnya apa nih? Ternyata, kebaikan yang kita mulai lebih dulu itu punya kekuatan super untuk mengubah segalanya. Bukan cuma mengubah orang lain loh, tapi yang paling penting, mengubah dan menyembuhkan diri kita sendiri. Kisah ini benar-benar ngasih kita sebuah prinsip universal buat konflik apapun. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting banget buat direnungkan. Coba deh kita pikirin, dalam hidup kita kan sering banget ya kita nuntut untuk dimengerti. Tapi pertanyaannya, siapa sih orang yang sebenarnya perlu kita coba pahami duluan?